Selamat sore teman-teman. Di sini saya akan membagikan hasil laporan investasi saya. Sebelumnya itu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Monica Desideria Gultom dengan NIM 180 90 786 dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana prospek investasi saya selama beberapa bulan ini. Jenis investasi yang saya lakukan ialah berinvestasi pada saham dan reksadana. Untuk melakukan investasi di saham, perlunya sebuah media untuk perantara perusahaan yang menjual sahamnya ke investor. Di sini saya memilih Ajaib Sekuritas sebagai alat saya untuk bertransaksi di Bursa Efek Indonesia. Ajaib ini berdiri sejak tahun 2018. Ajaib Group menaungi Ajaib Sekuritas atau PT Ajaib Sekuritas Asia dan Ajaib Reksadana atau PT Takjub Teknologi Indonesia. Ajaib Sekuritas atau PT Ajaib Sekuritas Asia berdiri pada 1999 dan terdaftar di OJK dengan nomor izin KEP 171-PM-1992. Ajaib Reksadana atau PT Takjub Teknologi Indonesia berdiri pada tahun 2019 dan terdaftar di OJK dengan nomor izin KEP 17-PM21-2018. Di sini saya memakai aplikasi Ajaib untuk saya bertransaksi pada bertransaksi saham secara online. Ajaib adalah aplikasi yang memudahkan investor untuk jual beli saham dan reksadana secara online. Ajaib juga membagikan tips harian dan pengetahuan investasi untuk investor pemula hingga berpengalaman, sehingga semua orang dapat memiliki akses ke produk investasi yang aman serta pengetahuan yang dibutuhkan dalam berinvestasi. Mengapa Ajaib Sekuritas? Karena yang pertama pendaftarannya 100% online dan mudah. Ajaib dirancang sedemikian rupa agar investor pemula dapat dengan mudah menggunakannya. Kemudian biaya yang irit. Biaya broker sahamnya lebih rendah hingga 50% dibandingkan sekuritas lainnya. Setelah itu ada minimal modal terjangkau. Investasi ini dapat dimulai dari 10.000 saja, teman-teman. Setelah itu bonus melimpah dari referral. Jadi jika kita mengajak teman kita untuk berinvestasi saham di Ajaib, kita juga akan mendapatkan saham gratis atau juga reksadana ataupun bisa juga kita mendapatkan biaya broker yang gratis. Kemudian didukung oleh investor ternama. Ajaib adalah lulusan Y Combinator yang didukung oleh SoftBank Venture, Ixinia Venture Partner, dan Alpha JWC Venture. Kemudian Ajaib ini diakui media teman-teman, mendapatkan penghargaan dari Fintech News Singapore, TechCrunch, dan lain-lainnya. Di sini saya akan menjelaskan portofolio saya. Pada tanggal kepemilikan pada tanggal 17 Oktober 2021. Di sini terdapat diagramnya ada hijau, biru, dan merah. Hijau di sini adalah ekuitas saya, di mana ekuitas ini merupakan kepemilikan modal saya dalam saham. Kemudian di sini ada kas saya. Di sini terdapat ya teman-teman jumlah nominal berapa porto saya. Saya juga berinvestasi pada reksadana sekitar 2,38%. Didominasi oleh ekuitas saya sekitar 62%, kemudian kas saya berjumlah 35,56%.
Di sini ada saham-saham yang saya hold per kemarin ya, tanggal kira-kira hari Kamis atau hari Jumat. Saya memegang BCA, BBRI, Bevin, MTK, Friend, MAPI, Pewon. Di sini juga tertera ekuitas saya ya teman-teman. Ada BBCA dengan jumlah 200 lembar saham dengan harga 7.650 per lembar sahamnya. Kemudian ada BBRI, saya mempunyai jumlah 100 lembar saham. Setelah itu ada MTK atau Elang Mahkota Teknologi, sejumlah 200 lembar saham dengan harga 1.660. Kemudian saya ada Bevin dengan jumlah 100 lembar saham dengan harga 970 per lembarnya, dan juga MAPI berjumlah 100 lembar sahamnya dengan harga 880. Kemudian Friend dengan jumlah sahamnya 700 lembar saham dengan harga 95 rupiah. Kemudian ada Pewon atau Pakuan Jati sejumlah 100 lembar saham seharga 530 rupiah. Di sini terlihat ya teman-teman, ini foto saya menggunakan aplikasi Ajaib. Saya mendapatkan return 4% di hari Jumat. Ini juga, dan saya akan menjelaskan nanti selebihnya ya teman-teman. Di sini saya menghold beberapa saham. Saya memegang saham BBCA. Kenapa saya memegang saham BBCA? Karena saham BBCA ini image-nya ini bagus ya teman-teman. Image-nya ini beberapa sebelum-sebelumnya juga BBCA ini merupakan emiten yang bagus untuk diinvestasikan. Saya masuk pada BBCA pada Rabu 13 Oktober 2021 pas sekali dengan BBCA stock split ya. Kenapa saya masuk? Karena harganya juga murah. Bukan murah sih, lebih ke terjangkau, dapat dijangkau oleh retail pemula, apalagi kita ini. Pada Rabu 13 Oktober 2021, saham BBCA melakukan stock split dengan perbandingan 1:5, berkisar 1.320 per lembar atau setara dengan 36.600 per lembar sahamnya. BBCA juga merambah ke bank digital lewat aplikasinya Blue. Blue merupakan bank digital di bawah kendali BCA dan di Jarum Group. Di sini kita lihat ya, semenjak dia melakukan stock split, sahamnya ini bergerak naik. Banyak juga retail baru atau investor pemula yang masuk ke dalamnya untuk mendapatkan saham BBCA ini teman-teman. Di sini ada juga berita bahwa ambisi 4 triliun ala Bank BCA di Bank Digital Blue. Jadi Bank BCA ini sudah merambah ke bank digital lewat aplikasinya bernama Blue. Kemudian Bank BCA juga berkolaborasi dengan Blibli, sehingga lebih gampang nanti untuk kita berbelanja di Blibli melalui BCA. Kemudian di sini saya juga memegang BBRI.
saham BBRI merupakan saham berpotensi bagus untuk kedepannya. Akhir-akhir ini saham BBRI mengalami uptrend dikarenakan right issue. Penawaran umum yang dilakukan perusahaan terbuka ini dapat dilakukan lewat dua jalur, yaitu dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD atau right issue, dan dengan tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau THMETD atau prepaid placement. Di sini dapat dilihat bahwa saham BBRI ini akhir-akhir ini naik ya, uptrend dari tanggal September 20 September sampai tanggal 18 Oktober ini. Kemudian sini saya membeli saham BBRI dengan harga 4.190, dan kemarin itu Jumat 15 Oktober saham saya bertambah lagi, harga saham bertambah naik dan saya mendapatkan keuntungan sekitar 3,34%. Dan tadi saya melihat pertanggal 18 Oktober ini saham BBRI naik menjadi 441 per lembar sahamnya. 441 per lembar saham, 4.410 per lembar sahamnya. Jadi saya mendapatkan return 5,25% per 100 lembar sahamnya. Saya mendapatkan 22.000 ya teman-teman. Kemudian saya juga memiliki history trade, yaitu saham Telkom, di mana pada saat itu saya membeli saham ini dengan harga 3.160 per lembar sahamnya. Kemudian saya mendapatkan return 11,39%. Kemudian itu saya jual karena kan cocok untuk menjual, karena di sini saya sebagai trader, di mana pada saat harga naik saya akan menjual, pada saat harga rendah saya akan membeli saham-saham yang menurut saya bagus untuk dibeli. Kemudian ada saham MAPI atau Mitra Adi Perkasa. Di sini saya membeli satu lembar sahamnya itu 755. Kemudian saya jual di harga 885 per lembar sahamnya. Sehingga saya mendapatkan return sekitar 12,22%, atau nominal dari investasi saya mendapatkan Rp13.000 per lembar sahamnya. Terima kasih. Sampai sejauh ini dulu persentase saya. Memang saham ini high return, high risk juga ya teman-teman. Dimana kita harus lebih teliti lagi untuk melihat saham-saham apa yang akan berpotensi untuk kedepannya. Jangan sampai kita kejepit atau kita ketinggalan untuk cut loss atau apapun itu, sehingga kita mengalami kerugian. Untuk itu kita perlu belajar lagi, menganalisa secara fundamental ataupun teknikal agar kita mendapatkan hasil yang memuaskan. Terima kasih, selamat sore.